Jawab dulu, jawab. Kami yang melencengkan dari bahasa Ibrani. Ketakutan kalau kamu muncul bahasa Ibrani. Atau oleh yang mana? Coba tunjukkan dulu. Kamu Coba apa menyebutkan nama bahasa Ibraninya Allahmu, Allahku, Allah kita semua. Ada di ulangan 6. Di ulangan 6. Elo, Eloa, kan kalian kalau tanya itu kan bingung. Enggak bingung, Bang. Sudah. Yang ikhlas apa? Kalau yang ikhlas. Ya, itu sudah jelas. Bangsa Israel kalau di Bible di ulangan 6 ayat 4. Tunjukkan datanya kalau memang benar-benar di Al-Quran Al-Ikhlas. Tunjukkan datanya kalau memang itu Allah, bahwa itu Allah bangsa Israel yang kalian sembah. Tunjukkan. Iya, buka ulangan 6 ayat 4. Ulangan ditanya di kitab. Orang ditanya di Al-Quran. Al-Ikhlas. Banyak, Bang. Mana banyak? Tapi Anda tidak mau percaya. Dulu kamu. Kalau kamu memang Kristen, baca saya datanya. Kalau Allah memang Allah bangsa Israel yang Allah menyelamatkan bangsa Israel. Sebelum aku tunjukkan, kau beri surat Al-Maidah ayat 15 sebelum ku buka. Ya, tunjukkan mana? Al-Maidah berapa? Kada ja'akum rasulullah. Kepada Al-Maidah itu kalah lagi kamu Al-Maidah. Jonathan, diam dulu tuh, mic-mu suaranya ada petirnya, Jonathan. Suaranya. Sabar Jonathan. Surat Al-Maidah berapa? Tunjukkan. Kita pakai by data sini. Mana? Al-Maidah berapa? Surat Al-Maidah. Saya buka. Jawabannya dari surat Al-Ikhlas. Sama dengan ulangan 6 ayat 4. Sebentar satu-satu. Surat berapa? Surat apa dulu yang mau dibuka? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oke. Saya buka. Ya, buka. Yang ada artinya sekalian. Aku tahu kamu nggak bisa Arabnya. Surat Al-Ikhlas tahu, saya akan ada terjemahan di situ. Ngapain kamu saya kasih bahasa Arab? Baca, gitu loh. Al-Ikhlas nomor berapa? Al-Ikhlas nomor berapa? Semuanya di suratnya itu baca. Al-Ikhlas nomor berapa? Satu ayat aja. Kalau bangsa Israel itu, kalau memang itu Yahweh yang kalian sembah, Allah yang bangsa Israel yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Mana ayatnya? Coba. Nomor berapa? Pertama baca itu apa? Ya, nomor berapa? Surat Al-Ikhlas nomor berapa? Pertama. Ayat pertamanya gimana itu? Baca. Ayat ke-1 ya. Ayat pertama kan ayat ke-1. Ya. Saya buka kalau bangsa. Artinya katakanlah Muhammad dia Allah yang Maha Esa. Baca Arabnya. Semua ini biar anak TK tahu semua Tuhan yang Maha Esa, tapi Tuhan Esa yang mana? Terusin bacanya. Tuhan Esa yang mana? Tunjukkan datanya kalau memang dibaca itu, kalau dibaca kamu tahu. Dibaca diterusin. Jonathan diam dulu kau. Kau di dalam pesawat itu. Di dalam pesawat. Tunjukkan datanya mana? Di sini datanya harusnya terusin baca itu. Diselesaikan. Di sini tulisannya artinya Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Allah tempat memintas. Allah ini apa ini? Mana tulis bangsa Israel? Mana tulis Allah bangsa Israel? Yahweh itu mana? Mana? Tuhan itu seluruh alam, bukan untuk orang. Ya, ayo Nas. Kalau semesta alam seluruh alam, tapi alam semesta alam yang mana? Allah semesta alam yang mana? Coba dia. Dia aja gua itu. Allah bangsa Israel. Allah bangsa Israel atau Allah negeri Mekah? Allah itu jawab. Kalau nggak ngerti alif lam lam tidak usah alif lam lam. Kamu tunjukkan sama saya bahwa itu bangsa Israel. Baca dulu. Kau buka aja ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kan? Semua orang bisa mengatakan Tuhan itu Esa, tapi yang dipertanyakan kalian Ali Imran 51 buka memang sudah Ali Imran 51. Baca dulu. Enggak usah buka situ ada Bang Haji. Ali Imran judulnya aja.
Oke, kita pakai Baca data. dulu ini, baru ku kasih kamu Ali Imran ayat 51. Jangan mau, kita pakai data sini. Ali Imran berapa? Ini datamu ini. Nanti Ali Imran ayat 51. Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku wa rabbukum dan Tuhanmu. Fa'buduhu, sembahlah Dia, hadza siratal mustaqim, inilah jalan lurus. Buka Ali Imran ayat 51. Yang ditanya. Ini juga surat At-Toha ayat 14. Siapa Tuhannya Yesus ini? Siapa Tuhannya Yesus ini? Kutipan dari Ulangan nomor 6 ayat 4 ini. Tidak bisa membuktikan Ulangan nomor 6 ayat 4. Jonathan, mereka tidak bisa membuktikan saya tanya ini. Mereka sembahlah Tuhan Allah. Oke, izin biar saya menghadapi. Tunjukkan datanya sama Sekarang saya. Masal saya tanya, Tuhannya Abraham itu apakah Tuhannya Bani Israel? Enggak usah lari ke Al-Qur'an. Kita mempercayai sesuatu yang kita tidak tahu, yang tidak nyata. Silakan tunjukkan datanya. Apakah Tuhannya Abraham itu adalah Tuhannya Bani Israel? Iya, benar sekali. Siapa yang mengajari kamu Abraham itu Bani Israel? Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang mengajari kamu Abraham itu orang Yahudi, Bani Israel? Dari segi mana hidayah kamu tahu bahwa Ibrahim itu adalah Bani Arab? Siapa yang ngajarin? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Siapa yang ngajarin itu? Al-Baqarah 133. Semua giliran saya membacakan ayat, nanti kamu menjawab dengan ayat. Konsultasi antara Israel dengan Waraka bin Nofal. Kamu tahu Waraka bin Nofal itu adalah seorang pendeta Nasrani. Tidak perlu tuh, mereka itu kita tampilkan apapun tidak perlu, karena mereka hanya dengan dogma. Tidak bisa kamu itu. Dengar ya, dengar. Yang tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Saya tanya, kapan kemudian Ibrahim bertuhankan anak orang yang namanya Yesus? Jawab. Kapan, di mana nama Ibrahim itu di bangsa Israel? Al-Baqarah 133. Nabi Ibrahim itu bukan orang Bani Israel. Ibrahim. Sekarang ketika kau mengatakan bahwa Tuhannya Ibrahim itu adalah Bani Israel, ini baru dijelasin Anda bahwa Ibrahim itu tidak pernah menyembah yang namanya anak orang, yaitu Maria, anak Yesus, anak Maria. Sebelum Abraham jadi, mereka jadi Kristen kenapa berkumur-kumur semuanya? Bentar ya. Saya tanya, di mana kamu temukan Ibrahim itu orang Bani Israel? Kamu dengar dulu. Bagaimana saya mendengar kalau hanya kumur-kumur meluahkan perasaan? Kamu dengar dulu, botol. Bang Darman, enggak usah itu Bang Darman. Silau mata saya Bang Darman. Enggak usah, tutup aja itu. Enggak perlu sama mereka itu. Enggak perlu. Sebelum kita ajar mereka dari jadi aku telah ada. Coba tunjukkan dulu ayatnya. Dari tadi dia kumur-kumur aja. Enggak pernah menjawab. Yohanes 8:58. Kamu tidak pernah baca Amsal 8 nomor 22 sampai 30, Jonathan? Aku telah ada. Kamu dengar dulu Hidayan, dari tadi mulutmu itu kayak perempuan Jonathan, aja. Di Bible kamu di Amsal 22 nomor 30 bahwa kamu nih yang mau ada sebelum yang mana? Tuhan menciptakan garis-garis pada bumi. Itu yang mana? Itu Salomo itu yang mana? Ada bersama-sama Tuhan sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang mana Hidayah? Jangan kau loncat-loncat Tuhannya Salomo ini kamu. adalah anak orang yaitu anak Maria. Jangan kau loncat-loncat kayak kodok. Ngerti nggak? Loh, Kodok itu Yohanes 8:58 hanya itu yang kau tahu, sebab itu ajaran pendetamu sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Sekarang kalau Salomo berkata di Amsal 8 nomor 22, sebelum Allah menciptakan langit, aku sudah berada bersama-samanya. Salomo itu sudah ada bersama Tuhan sebelum Tuhan menciptakan langit. Dari segi mana? Dari segi mana kamu berkata? Kenapa kamu pakai sisi sana, sisi sini? Sebab itulah ajaran 100 di sini. Itu dari segi Quran. Tulis. Oh, cos saja dari tadi. Bondarman. Itu dari segi hadis. Tutup aja itu. Sekarang ketika si Jonathan pengetahuannya kemudian yang diajarkan sama pendeta Jonathan, haleluya, lompat-lompat kita ya anak orang Tuhannya. Yohanes 8:58 sebelum Abraham jadi aku sudah ada ya. Cari dulu
Sekarang di Amsal 8 nomor 22 sampai 30, bahwa sebelum Allah menciptakan garis pada langit, sebelum Allah menciptakan air dan samudra raya, Salomo sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jalannya loncat-loncat. Sedangkan yang dibahas di sini, apakah Ibrahim atau Abraham itu menyembah anak orang yang namanya Yesus? Kami menjelaskan, kamu Riko, loncat kerja kayak yang dong. lain. Kalau orang begini di mute aja. Gimana kamu ini nggak konsisten? Apakah Abraham menyembah anak orang yang namanya kamu ini Yesus? sangat terbatas. Kamu ini sedang mempelintir. Loh, siapa yang mempelintir? Saya bertanya kepada kamu. Saya tanya, pernahkah kamu jawab dari tadi? Sedangkan cowokmu di sini sebagai penyembah anak orang yang paling gede. Saya tanya, suara kamu. Apakah Abraham menyembah anak orang yang namanya Yesus? Lah, kamu ini mau dengar suara saya apa enggak sih? Tidak perlu saya mendengarkan asumsi yang hanya congor. Aja terus. Apakah Abraham menyembah anak orang yang namanya Yesus? Ini hanya mau mempelintir, mengutip, kemudian dipelintir. Kenapa kau bilang mempelintir, mengutip? Berarti Biblemu dikutip-kutip gitu. Saya mau jelaskan, kamu berarti ngerocok sampah. Saya mau jelaskan, kamu ngerocok aja. Nah, sekarang jawab. Bukti tadi ayat pertama yang kamu bawa, ternyata saya baca dengar dulu pertanyaannya supaya kamu nyambung menjawab. Nah, dengar pertanyaannya supaya kamu nyambung. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, maka sebab itu saya ulang-ulang. Kamu membaca, apakah Abraham menyembah anak orang yang namanya Yesus yang makan ikan goreng dibunuh? Jawab. Kamu itu ngawur, ngawur. Nggak bisa ngawur orang dari tadi. Nggak usah sebenarnya orang seperti ini buang masa aja sama kita. Jadi Kristen tuh makin banyak di atas, makin banyak congornya. Ini yang aku heran sama si Riko ini. Kalau sudah tidak ilmu Riko, nggak usah di atas sudah kulmal yang seperti ini. Kamu tuh cewek apa cowok? Sekarang jawab saya, apakah Abraham menyembah anak orang yang namanya Yesus? Jawab. Coba dengar baik-baik itu. Nah, apakah Abraham menyembah anak orang namanya Yesus gitu loh? Sama Tuhanmu, kamu sama Tuhan. Tinggal jawab aja loh. Iya atau tidak, Jonathan? Apakah Abraham menyembah anak orang yang namanya Yesus? Ketika kau bilang Abraham itu orang Bani Israel. Siapa menipu nabinya ditinju kan? Tinju kamu. Ya. Sekarang kamu tunjukkan dulu ayatnya ke saya. Oh, sekarang kamu apa? Tinggal jawab aja iya atau tidak gitu. Iya kan kamu nggak bisa kan? Kamu memotong dari satu ayat tapi tidak tahu. Kalau dalam Al-Quran jelas. Nah, Antum syuhada il hadari aqbal maut sekolah li bani hima ta'buduna min ba'di. Kamu itu nanya saya belum menjelaskan. Wa Ismail wa malah menarasikan ini kan botol kali kamu ini. Maka itu Allah yang mengutus Abraham ke dalam pada kamu menarasikannya terlebih dahulu. Babel sebagai utusan. Bagus. Sekarang tinggal si Marshall. Ditinju kamu. Marshall. Siapa menipu nabinya Tuhan Abraham itu menyembah Yahweh Allah ya, YHWH. Tuh, Bang Darman sebentar, Bang Darman. Ditutup aja itu Bang Darman, nggak usah. Karena mereka yang tidak perlu untuk ayat, mereka tidak tahu paham Bible kok. Bible saja mereka tidak tahu. Kita ajar saja dengan Bible. Kamu Tuhanmu ini bahasa Inggris loh ini. Sekarang gini, Marcel. Yahweh ini yang kamu bilang Yahweh ini Yesus apa bukan? Itu Tuhan belum menyatakan dirinya. Tinggal dijawab Yesus apa bukan? Ya iya Yesus, betul. Yesus. Berarti orang Bani Israel sekarang menyembah anak orang yaitu anak Maria. Itu kan abang pelintir. Bukan pelintir dong. Sekarang kamu tahu nggak nama Yahweh dari mana? Nama Yahweh terdapat dalam Yesaya 42 nomor 8 Ane Yahweh. Sedangkan itu tertulis dengar dulu dong. Dengar dong. Dengar. Sedangkan itu tertulis di Perjanjian Lama di kitabnya Bani Israel. Ketika Anda mengasumsikan itu adalah anak orang yaitu anak Maria yang makan ikan goreng, maka Bani Israel sekarang tidak ada yang menyembah itu. Kamu saja yang orang-orang yang tidak sunat makan babi yang bilang itu adalah Yesus. Aduh, lari kemana-mana, Bang. Yang saya tanya itu apakah kalian menyembah YHWH? Indah ada dalam Islam mana ada Yahweh? Indah ada.
Allah Oh, Tuhan ada. saya. Berarti Allah ya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Anda sudah berarti menghujat bukan tuh Yahweh. Allah. Tapi Anda sekarang menghujat. dengar. Berarti masalah Anda. bukan Tuhan yang Anda menyelamatkan dengar. bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi Ya kamu kan? sepatutnya berterima kasih sama orang-orang Islam, mengajari kamu dengan Bible yang tidak pernah kau baca. Bangsa Israel Ini dari tanah menjadi Mesir, ilmu yaitu kamu sama Yahweh. pendeta bahwa Allah jangan yang imani bukan- sejak pendeta. Bukan Ternyata Allah Yesus lain, itu bukan adalah Allah anak lain, orang bukan Allah dari yang negeri difitnah Mekah, jadi Tuhan, sebab itulah didiskusikan sampai hari kiamat. Iya toh? Jadi Hanya jelas, satu-satunya agama di muka bumi ini yang bertuhankan manusia itu adalah Kristen, orang-orang yang tidak berpikir. Oke. Sedangkan di tanah Torah tidak ada tidak ada kepercayaan mereka yang menuhankan anak orang, yaitu anak Maria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya tampilkan ayat Al-Baqarah. Kasih kesempatan Umat dong. Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Israel tidak mengenal SWT. Tertulis itu tuh. Oh. Al-Baqarah ayat 83. Siapa ini yang open cam nih? Saya buka ya Al-Baqarah Kakek 83. muda. Sebentar. Oke Bang, coba sekarang ketika dia bilang orang Israel tidak mengenal SWT, coba ditampilkan Yesaya 57 nomor 15 Bang. Oh iya. Jadi semuanya Kristen itu kita tampil dengan data. Dari kayaknya saya dong. Orang tanya Al-Quran. Ini dalam Al-Quran. Sebab itu saya bilang Bani Israel tidak menyembah anak orang yang namanya Yesus. Itu jelas anak orang itu anak Maria. Baca coba itu yang saya tampilkan, baca. Baca, mana matamu kau simpan itu, mana matamu? Mereka Baca tidak itu. perlukan itu Bang. Karena mereka jangankan untuk itu. Bible saja tidak pernah dibaca. Ini saja mereka yang penting anak orang Tuhan. Ini orang Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di Yesaya 57 nomor 15. Yesaya. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Saya buka Al-Baqarah 83. Sebentar. Kamu sudah ada ayat malah dia dibuka lagi. Untuk menampilkan apa yang Dasar kucluk nih Kristen. Loh, kita harus membuktikan sama-sama. Iya, Itu sudah ada depan kamu, kok dibuka lagi kucluk? Ayat Bible kamu saja dari tadi satu ayat tidak ada, kamu malah membuka Al-Quran. Makanya berhenti kamu Bang menyembah anak orang. Jangan fitnah anak orang menjadi Tuhan. Tidak ada keyakinan di muka bumi selain dari Kristen yang menyembah kepada manusia. Cacing saja tidak menyembah cacing. Anjing tidak menyembah anjing. Monyet tidak menyembah monyet. Ada Kristen manusia dituhankan sesama manusia. Nah, baca. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah setan Allah. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok ada tetangnya? Bagaimana dengan diulang nama ayat 4? Membuatkan kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim. Sudah, dia sudah menghujat ini. Masa dia tambah-tambahi ayat? Ini Menghujat. Allah bukan Ini yang tepat Allah. ayatnya ini. Ini Apa Al-Baqarah Allah? Al-Baqarah 133 ini. Ini yang tepat ayatnya betul. Ini ayat 133 Al-Baqarah. Nah, itu yang tadi itu. Yang saya sudah baca tadi. Itu wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Baca Ten. Am kuntum syuhada'a il khadara Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu. Apa Baca. itu? Apa nada Ismail di situ? Apa nada Ishak di situ? Ibrahim? Ayat itu? Ayo baca. Tiba-tiba mereka Abang Dan, tiba-tiba dia bilang tadi Ibrahim itu menuhankan anak orang yaitu anak Maria yang makan ikan goreng gitu, Tuhannya Ibrahim. Jangan Saya sudah bilang, ketika Kristen dipaksakan keimanannya, Kristen nih, nama Kristen nih, di kitabnya dituliskan di Tuhan siapa? 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus dibelender dia sampai mati. Kalau Tuhan kata Yesus tidak takluk kepada kematian, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Ketika kita sebagai Kristen bersemayam di dalam makan ikan goreng. Bang Al. Ini kan kuculuk ini. Bang Al. Bang Al Hidayah. Iya.
Saya akan buktikan bahwa umat Israel atau orang Yahudi tidak menyembah Yesus. Ini datanya yang saya tampilkan. Orang Yahudi atau Israel tidak menyembah Yesus. Itu ada datanya saya tampilkan. Kapan itu mereka menyembah Yesus, Bang? Sampai sekarang tidak ada itu. Ini kitab Yahudi ya. Gitil 57a. Yesus sudah divonis dalam neraka. Itu kan? Gitil 57a, ya, dia Yesus di dalam neraka dan dia direbus kotoran tinja mendidih. Bagaimana pula orang Israel, orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadi itulah susahnya kalau yang iman ini yang kita lawan dengan congor, yang tidak ilmu. Jangankan sejak tidak ada ayatnya. Yesus yang terkutuk. Ini Gitil 57a, ini kitab Yahudi. Orang Yahudi, orang Israel memvonis Tuhan kamu di neraka dan direbus kotoran tinja mendidih. Mana ada mau menuhankan Yesus? Begini ya teman-teman. Besimoko datang, Besimoko. Coba Jonathan, kamu pakat-pakat sama Ilya, sama Mikana, sama Billy, sama Bom-Bom. Karena kalau di room-room seperti ini, saya datang di roomnya mereka yang monolog, saya di-kick atau di-mute. Coba kamu pakat sama mereka, saya ungkus pribadi saya, datang ke Indonesia, diskusi secara live terbuka, debat terbuka. Ya, debat terbuka. Mau si Kiamat, si Herde, Porgudok, yang namanya si Khalifah Malik. Coba kasih tahu ke mereka ada tawaran dari Al-Hidayah dari Malaysia, debat secara terbuka. Saya berjanji sama Anda, satu cuil Bible pun saya tidak akan bawa. Itu janji saya. Saya tidak akan membawa buku di depan mimbar. Saya pastikan bahwa orang-orang Kristen yang selama ini hanya congor di atas kumal, ketika ditanya satu persoalan, kalau tidak mengupas Bible itu pasti blunder. Kenapa dengan kumal-kumal seperti ini mereka banyak bunyi? Karena bagi mereka yang penting banyak bunyi itu yang benang, walaupun seperti orang gila kesurupan. Nah kalau orang Islam, malu kita kalau begitu. Sebenarnya kalau kita mendudukkan Yesus sebagai Tuhan dalam Bible, Bible itu justru mengantarkan orang kepada Islam. Tidak pernah kita temukan Yesus itu mengajarkan makan babi, melompat di gereja, berjoget-joget, menuhankan dia, Natalan, koloreng, rabana, kebaktian. Tidak pernah ada ajaran Yesus itu. Coba kamu pakat-pakat sama mereka yang kamu punya jago-jago debat itu. Si Iliaka, Bom-Bom-ka, Mikanaka, Malikilka, Ferguson-ka. Kasih tahu ke mereka ada tantangan dari Al-Hidayah, dia ungkus pribadinya ke Indonesia gitu, debat terbuka. Saya berjanji tidak akan membawa Bible satu cuil pun. Kenapa kamu di room-room seperti ini? Karena congornya yang banyak, walaupun tidak ada malu. Kami yang menampilkan data, kamu malah membantah. Loh, dan perbedaan orang Islam sama Kristen begini. Data mana itu data tadi kalau benar? Kita bermati-matian ya mempertahankan supaya Yesus itu jangan dibunuh sama manusia, jangan dihinakan. Bermati-matian kesian orang Islam itu. Sampai tidak tidur jam 3 pagi begini karena kaimunya jangan Yesus dibunuh. Belajar kenapa dia harus mati? Tetapi nanti kamu bantah, Sebentar nanti saya persilakan. Sebentar. Karena ini nanti mengandung pertanyaan. Kalau kamu mau bilang gitu ya buka aja Galatia 3:13. Itu kamu bawa lari kayak itu. Belum lagi itu Bang. Galatia 3:13 itu bukan itu Bang. Coba Bang Ero dibuka di 1 Korintus 12 nomor 3 orang Yahudi. Sebab itu mau menyamakan Tuhan kamu orang Israel orang Yahudi. Tuhan kamu divonis di neraka. Orang Yahudi memvonis Tuhan kamu di neraka. Direbus dengan kotoran tinja panas. Terjemahan loh. Sebutkan kalau kamu berani sebutkan Bapak bahwa mana benar kamu sembah itu Allah bangsa Israel. Giting itu kitab Yahudi. Orang Israel itu Bapak itu bukan ajarannya Yesus. Kau tahu siapa yang mengajari Bapak itu? Kau tahu? Nah, ini kalian ditanya lain lari ke lain, ditanya lain. Sebab itu langsung kami jawab. Kenapa kami tidak boleh menuhankan Bapak? Karena itu bukan ajaran Yesus. Sebentar, karena saya tanya, apakah kalian yang kalian sembah ini adalah Allah bangsa Israel? Kalau memang benar, Allah, tapi bukan Bapak. Atau Bapak. Kenapa datang kemudian ayat lam yalid walam yulad? Karena ada Kristen yang menganggap Allah itu punya anak dan disembah. Abad ke-7 sabar dulu. Begitu juga keterangan ketika Rasulullah datang kepada orang Bani Quraisy yang mengatakan Allah punya anak, yaitu Al-Ata, Al-Uzza, Al-Manat.
Aduh, Maka sebab itu Islam meluruskan. Sekarang gini, dari mana sekarang mau gini, meluruskan orang datang terakhir? ketika abad Anda ke-10, bilang meluruskan dari Allah abad itu punya ketiga, anak, kedua. dengarkan. Iya, Ketika Allah itu bukan. punya Daripada anak, kau Kristen abad ke-16. Kristen tuh abad ke-16. Makanya Dari dengarkan mana tuh abad Bang ke-16? Al-Hidayah. Kalian bicara terakhir Kau abad dengarkan ke-7. dulu lah. Nanti kalau aku yang ngomong habis kau nangis mencret kau. Lo nangis mencret ditanya Tuhanmu aja kamu udah tahu bagaimana nangis mencret. Allah mana yang kamu sembah sekarang dia tanya. Allahu Allah yang mana? Akbar. Sudah dijawab tadi di surat Mana Al-Ikhlas. Allah yang mana? Kalau memang itu Allah Kau Bani baca Israel. surat Al-Ikhlas sampai habis. Jangan main Ishak dan sepotong. Yakub. Ya mau turun. Oke, saya terakhir. Coba besar ini host. Siapa yang mengaku aku adalah aku ini? Di Keluaran 3:14, jawabannya di 15. Coba besar ini. Kenapa Siapa? kalian ini lari ke Ini baca, ini Bible? baca. Apa yang Ditanya katanya Musa? ditanya Allah di situ itu Allah. Coba saya baca dulu. apakah Pakai kita Tuhan kalian itu Allah. tidak sempurna? Kenapa lari ke Alkitab? baca. Nggak usah kita pakai logika, baca. Yang ditanya di kitab kalian. Siapa yang mengakui? Di Siapa mana yang mengaku itu? ini? Allah Bani Baca Israel. ini. Ini Loh, Tuhan baca, apa ini? baca. Percuma kau ku kasih dalil Al-Quran, percuma baca kau. Loh, kalau Assalamualaikum karena tidak ada warahmatullahi penanda. wabarakatuh kepada Yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miracle. Kamu ini mau diskusi atau mau menghujat nih? Tidak ada menghujat pakai data. Celaka kamu orang Ya, pelajar gini. berkali-kali kamu lagi apa? Coba kamu ambil pulpen sama buku, kau catat. Sudah jawab berkali-kali sudah jawab. Kamu lagi ngeyel. Apa pasal ini mau menghujat Islam ya? Yang abang bilang tadi Kamu saya mau catat menghujat semua, ya? saya ada catat. Ini Anjay Tuhan kamu Allah ini. atau bukan? Ini kan Tuhan Allah. Saya kasih kamu Al-Quran. Ulangan Tuhan nama Allah. tempat. Tuhan kami Allah. Saya Ya, kasih iya, kamu. makanya saya catat semua Nah, ini. ini bukan Tuhan Yesus. Baca ini. Hujat kau Ini Tuhan anjay Allah, kamu kan? ini. Ah, Tuhan Allah. Loh, Saya kasih kamu ayatnya. Bahwa yang saya tanya, Tuhan kami itu adalah Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hasa siratal mustaqim. Ali Imran 51. ya, Kalau ada ayatnya, kusiram mukamu dengan air panas. Dengar. Kusiram ke matamu dengan air panas. sebentar, saya buka yang apa kalian bilang, saya dulu. buka. Ini jelas ini. Ini baca ini. Kita bicara Ini tidak pakai berbaca. data. Baca ini. Baca apa pesannya Allah ini sama dia. Yang mengaku dirinya aku adalah aku. Dia memperkenalkan namanya Allah ini, Tuhan ini kepada Musa. Baca. Nggak usah banyak repot. Di kitab apa? Kitab apa? Baca ini. Apa? Baca. Di kitab mana? Di Jawaban kitab di mana? 15 ini. Baca ini dua ayat ini. Iya, di kitab Nah, apa? Loh, kita apa baca ini? Keluaran 3:14 Itu kan besar. Kamu itu mengutip aja, mengutip perjanjian Bisa baca nggak? lama. Di mana kutipannya? Ulangan nomor 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Allah kita huwa yang Israel. Coba baca Markus 12:29. Baca dulu Markus 12:29. Kenapa sih Baca. lari di Alkitab? Baca Ditanya kitab Markus kalian kok lari di Alkitab? 12:29. Baca. Ditanya di kitab, kenapa sih lari di Tuhan Alkitab Allah. terus? Kasihlah Tuhan Allahmu. Karena Kenapa Al-Quran lari itu di sial. Alkitab? Ditanya di Kau bukan di Tuhan Alkitab. Allah. Kau baca dulu itulah. Segenap Astaga. hatimu. Anak ini Allah bukan orang ini, itu. anak ini ngeyel. Ya sudah. Bukannya ya sudah. Saya kalau bicara tanpa Tuhan Apa Allah yang itu kata lain, saya Abang lebih Bang daripada Al-Hidayah kita jawab guna nanti ini Al-Quran. Kamu nggak mau bisa. ngeyel ini. Nggak Celaka kamu Miracle. Kalau kamu mau diskusi yang baik-baik. Anjay kamu. Loh, kok anjay? Makanya pakai data. Kita di sini Orang di bawah kita lagi pakai dengar, data. panel di atas sudah jawab berkali-kali. Guna ayat-ayat Al-Quran. Kamu lagi ngeyel kenapa? Anjay kamu. Tadi surah Al-Baqarah sudah dibawa. Surat Taha sudah dibawa. Surah Ikhlas sudah dibawa. Lagi apa kamu mau? saya Anjay kamu tanya ini. kenapa lari ke Alkitab? Itu yang saya tanya. Ikhlas itu Alkitab kah? Hah? Dulu kau. Qul huwallahu ahad itu Alkitab kah? Anjay kamu ini. Kamu ini bukan manusia nih. Ngeyel saja nih. Kalau di Malaysia nih, kamu ngeyel. Mampus kamu tuh. Pakai data. Mana? Saya buka. Al-Ikhlas baca semuanya. Tolong. Sebentar, saya buka. Sudah jawab semua digunakan surah Al-Quran. Kalau di Malaysia ini mampus kamu nih. Bercerai badan dari raya kamu nih. Celaka kamu nih. Pakai data, jangan kamu udah congor. Ini bukan di Malaysia, ini di Indonesia. Orang Indonesia belum mau apa? Jangan bawa-bawa rasa negara Kamu orang sudah kasih semua data surah Al-Ikhlas,
surah Ali Imran, surah Al-Baqarah. Semua sudah kasih. Kamu lagi apa tanya lagi? Hei, ini kalau di Malaysia ni mampus ku cari ni. Aku potong kepalanya nih. Bener itu bang, potong aja lah. Loh, kamu pengancaman itu ya, kamu pengancaman, kamu potong leher saya ya, pengancaman itu loh ya. Di mana saya menghujat? Saya bilang data. Kamu menghujat, orang saya bagi data, kamu menghujat. Kalau di Malaysia dipotong kepala kamu ini, mampus kata-kata tadi. Kau malah dia. Aku baca ayat Riko, turunkan aja lah Riko. Turunkan itu, sudah tidak kondusif Riko. Al-Baqarah 83. Apa kamu tidak Malaysia itu sudah ini bang. Bang Hidayah kamu itu tadi membaca Al-Baqarah 83. Apa yang kau baca itu tadi? Sebentar, Bang Hidayah. Apa yang kau tambahkan tadi waktu kau baca Al-Baqarah 83? Sebentar. Tadi kau menghujat. Kau tadi mengatakan Yesus menjadi Tuhan. Silakan kepada Makanya kalau saya sudah bagus-bagus mengajari kamu Bible sama Al-Quran, jangan ngeyel. Inilah orang Kita membantah, dengar. Bang Hidayah, saya pakai data, Bang Hidayah. Dengar sebentar, saya jelaskan dulu. Surat Al-Baqarah. Ya, silakan. Kamu apa yang kau baca tadi itu? Apa yang kau tambahkan? Kata apa yang tadi kau tambahkan itu? Bentar Bang. Saya itu tidak pernah membaca sengaja, saya bilang ya. Ini malam, ini tidak pakai lampu, ini kabur cuman sesuai HP. Tapi tadi kau tambahkan. Inilah yang setahu aku kalau tidak ada api, tidak ada lampu itu tidak bakal boleh online itu karena tidak punya data, tidak punya sinyal. Diskusi itu yang selalu buat room, kalau sudah tidak lampu dia rungkat dia. Pelintir. Jadi gini Bang, miras ya. Kalau dalam diskusi itu untuk ilmiahnya sebenarnya Islam ini banyak keunggulan daripada Kristen. Dengan cara kalau kamu dengar narasi saya dari awal, kenapa saya ini satu-satunya debater Malaysia, padahal di Malaysia ini keras loh, yang begini ini. Kenapa saya tidak pernah ditangkap polisi? Karena saya berpandukan data. Jadi kalau saya ditangkap polisi, berarti polisi bilang data itu salah. Alhamdulillah tanpa kita mengasih tahu. Ingat, di Malaysia ini undang-undangnya sangat keras. Kenapa saya sudah 5 tahun dari Facebook sampai ke Zoom, WA, sampai ke TikTok, tidak juga ditangkap-tangkap. Karena saya berpandukan data. Terkait dengan Allah, yang kamu bilang bukan Tuhannya orang Israel, Ibrahim itu bukan orang Bani Israel Bang. Dia itu orang Babilonia, orang Babel. Babylonian language. Diperkirakan dalam bahasa Aram, bahasanya. Yesus di kalangan Yerusalem memakai Suryani. Kitab Peshitta. Nah sekarang, apa acuannya teman Kristen? Bismillahirrahmanirrahim. Amkum tun syuhada ail hadara yaqubal maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu illahaka wa illaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa illaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Berwasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya, bernazar beliau, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Jawab anak itu kepadanya, kami menyembah Allah yang disembah nenek moyang kita, Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub, dan kami adalah orang-orang Muslim. Nah, sekarang yang ditampilkan sama Bang Darman tadi, Keluaran 3 nomor 15. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, katakanlah kepada mereka, aku Allah Ishak, Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Yakub. Dan inilah namaku, sebutanku turun-temurun kepada seluruh umat. Sebab itulah Allah itu tidak berubah. Bahkan orang Bani Israel yang punya kitab Tanakh, yaitu ajaran Judaism, juga mengakui YHWH dari 4 tetragramatan itu lafaznya Allah, alif, lam, lam, ha. Tetapi yang tidak nyambungnya kemudian ketika tiba-tiba menjadi YESUS. Kamu mau tahu Bang Yesus itu dari mana? Ini saya open cam, mudah-mudahan tidak terbental ya. Dengerin, gak usah pakai mulut caranya denger, pakai telinga. Makanya dicatat biar gak nangis. Jangan nangis lah, cuman mudah-mudahan tidak terpental karena ini berat sekali sinyal saya kalau open cam. Loh, Bang, apa ayatnya? Tetap saya catat ini, saya catat. Nanti saya buka. Ya, nanti saya buka. Ya. Dari mana kata Yesus ini diambil? Aduh, tidak boleh ini ya. Apa yang mau ditampilkan nantinya? Ayat berapa, Rehan?
Anu bang, Google Translate bang. Siapa yang boleh bantu? Google Translate tadi aja. Apa yang dia Pencet malah. Google Translate aja. Kita mau tahu ini kata Yesus dari mana diambil ini. Tidak bisa ya open cam. Berat sekali ini sinyalku. Kalau open cam. Aduh. Coba Bang Riko, besarkan saya itu Bang Riko. Adakah suara saya masih? Apa ini? Ya masih bagus kok, masih bagus. Firman terbaru. Aduh, parah ini. Ditutup aja bang, pakai torrent card. Apa yang mau saya bantu Bang Alang? Saya tampilkan. Nah, itu kan udah kental. Coba saya bisa bantu, aku punya 2 perangkap di sini. Aduh. Ada dua. Hidayah atau kepental kok sinyalnya lemah. Surat. Yunani. Inau Lesau bentuknya disebut bapak dari nama Yesua bagian dari Al-Hidayah ada di bawah tuh, sinyal dia jelek. Jadi lihat ini ya, paham 1954 ya, dengarlah Israel, huwa Allah kita, huwa Isa. Ini saya open cam ini ya, saya garis itu. Coba dibaca, apa sih kamu banggakan YHWH itu? Cuma huwa, cuma si dia. Disitulah kamu kelabakannya OTN, anak kata bapak, bapaknya anak, bapak rabi-rabi, bapaknya batang tubuh roh, bukan bapak pencipta. Nggak ada yang mengatakan aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Nggak ada. Dan mana ayatnya? Kalau ada yang mengatakan aku di dalam Allah. Membacakan sesuai di Alkitab. Jadi kalau kamu membantah itu, buka open cam ini. kamu. Buka host ini, bukan open cam ini. Kalau nggak percaya dia. Itu huwa. Kita Wahyu sendiri mengatakan bahwa YHWH itu huwa dalam bahasa Arab. Baca itu. Baca saya kolom itu. Baca. Baca. Kamu periksa Bibelmu di kitab paralel itu. Itu huwa. Sesungguhnya huwa. Allah kita huwa itu Esa. Apa? Apa yang kamu mau jawab? Di kitab Keluaran pun demikian, bahwa Allah mempetakan gambar manusia sesuai peta Allah. Allah konsultannya. Terimaan baru dirubah lagi. Coba periksa. Tahun 1954. Nah, ada mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar kita dan menciptakan laki-laki dan perempuan. Akhirnya bertentangan. Apakah wajah Tuhanmu wajah laki-laki perempuan? Itu. Lantas saja kamu sahkan LGBT. Astaga, Darman ini. Lintir ayat terus. Baca terjemahan 1954 itu jujur lebih mendekati bahasa Ibrani. Penerbangan zaman orang dulu paham bahasa Ibrani, dihilangkan orang Yunani bahasa Ibrani nggak mampu. Takut apa bahasa Ibraninya Allah Maha Tinggi. Saya tanya kamu Oten di sini. El Ilyon, bahasa Arabnya Allah Maha Tinggi. Tuhan Maha Penyelamat itu Al-Salam. Apa bahasa Arabnya? Al-Salam. Dibaca dengan As-Salam. Allah lah memberi selamat. Pahamkah kamu? Kamu pakai Elohim itu kata jama dari Eloh. Elohim itu sama dengan bahasa ilah, hukum Allah kita semua. Itu kata seru. Akar katanya dari Eloh. Eloah Allahmu. Eli. Sama dengan bahasa Arab ilahi Allahku.
Tahu kata El itu Apalagi Ibrani. El Roy, bahasa Arabnya El El Ro'ani, Elohim. Allah memandangku. Apalagi Immanuel, bahasa Ibraninya Iman, El Allah, aman tu billah, beriman kepada Allah. Tapi kamu artikan mendekatkan diri kepada Allah. Oke lah. Haleluya, bukan haleluya bacanya tuh Haleluya, karena El itu merujuk kepada Allah. El itu kan bahasa Ibrani. Bukan haleluya. Salah lagi kamu. Sama kamu melencengkan YHWH dengan Yehova. Yahweh menjadi Yehova P. Itulah ke kamu. Israel jadi Yisrael. Yishak. Tidak mengerti, Bang. Alif lam ha dari Kamu ini bahasa Indonesia kamu artikan ke bahasa Inggris. Hagar semua. Apa German? Apa German? Apa Engin? Logos itu kalau di bahasa Indonesia logos. Ya memang. Nah, kenapa kamu baca Hagar? Itu Hajar. Jibril. Bukan Gabriel, Jibril itu. G bahasa Inggris, bahasa Indonesia Jibril. Ya itu Jibril. Bang Rahman. Hagar di Gunung Sinai. Kalau kalian bilang Jibril, Hagar di Gunung Sinai di Arab. Sama seperti Yerusalem. Yerusalem baru. Yerusalem sudah ada di Bukit Sinai, itu bait sucinya Allah. Di mana? Di Arab. Disebut di Al-Quran bibakka tamubarakan. Di mana di Bakka? Karena bahasa Arab ini sulit, orang Arab dulu menyebut mim, maka bakka. Jadi Arab itu aram. Anda kan sudah mencatat. Jadinya Anda introspeksi diri dan menemukan jati diri, mempelajari. Loh, datanya Eloh. Eloh itu kamu apa artikan Eloh itu? Kenapa kamu artikan Tuhan? Padahal Gitu. Adon itu Adonai, Tuhan kita semua. Ya, Coba orang Israel kalau dia mau sholat orang Israel, ya diajarkan. Tidak usah kau ajarkan Israel, itu Darman. Adonai, Kita sudah paham Elohim, Adonai. dengan roh Israel. Tuhan kita adalah Allah. Itu kata seru, Adonai kata seru, Tuhan kita semua. Elohim kata jama. Ada ilmu nih. Dede, baca ini. Dari mana kata Adonai kata Tuhan kita semua? Mau apa Adonai kamu? Sekarang saya mau tanya, apakah Adonai itu Eloh, bahasa Ibraninya Eloh. Orang Arab tidak ada huruf abjad O. Allah, Eloa ilaha, Eli ilahi, Elohim ilahukum ilahun wahid. Enggak usah ke sana. Kamu pelajari coba di Google alif lam ha. Bukan ahad. Gitu biar ini terjemahan 1954. Astaga. Ini ada tahun-tahun penerjemahannya. Kamu robat terus setiap tahun. Setelah gitu kau cari di Google, introspeksi diri dan menemukan jati diri. Terjemahan 1900. Apa kamu? Sebenarnya simpel. Apa? Mau kamu kasih lihat dijanjikan kamu 100 istri sama Yesus? Mau saya kasih lihat kamu? Terjemahannya 1994. Mau saya kasih lihat kamu? Kamu dijanjikan, dikasih imbalan, orang tua 100, anak 100, istri 100, harta 100. Di TB dihilangkan istri. Dari mana Darman begini? Jangan pelintir ayat Darman. Kalau saya kasih lihat kamu, kalau ada begitu, tidak boleh. Itu datanya ada sama Bang Pak Haji Darman. Kalau ada apa? Ya di mana? Di kitab mana itu? Di kitab mana? Taruhannya kalau ada? Apa taruhannya? Di kitab mana itu? Kalau ada apa tadi? Taruhannya apa gitu loh? Ya di mana? Di mana? Yang seperti Darman dari saya bukan Alkitab di mana? Kamu dijanjikan istri 100, nggak usah di mana Tuhan menjanjikan nipu juga ada Tuhanmu bahwa nipu. Siapa menipu nabinya akan ditipu Allah, dan Tuhan mengangkat tinjunya. Darman, di mana Allah menyiapkan kita istri 100, Darman? Kamu mau aku kasih lihat? Di Alkitab mana itu? Alkitab yang mana kamu bawa itu? Kitab apa? mana? Kamu artikan terus lain. Nah, nanti saya buka di Alkitabnya, di kitab mana? Ya kita kitab kalau mana? Terjemahannya berubah terus. Halo. Nah, terjemahannya dirubah terus.
Di mana? Maksudnya supaya saya buka supaya datanya jelas begitu. Ini mirakel loh. Ini ada tertulis di Alkitab Anda. Ini bahwa Matius 19 nomor 29 kau buka. Di mana? Di mana? Banyak saya sebut. Di mana? Ya, di Matius 19 nomor 29. Oke. Di situ Allah menyiapkan 100 istri ya. Bentar. Ya buka. Jadi supaya tidak salah. Begitu. Di mana Tuhan menyiapkan 100 istri untuk kita? Matius berapa tadi? Matius berapa, Bang? Matius 19:29 itu ayat tuh. Tetapi kalau di Matius bahasa Melayunya nggak ada. Kalau di King of James ada wife di situ. Matius 19:29. Makanya dicatat, jangan hanya terus. Udah Sebentar. Parah ini otak. Gimana kalau Tuhan itu menyiapkan kita 100 istri? Sebentar, saya mau lihat. Saya baca. Itu King of James, Bang Haji Darman. King of KJV itu. KJV Matius 19, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa ini? Yang kalian maknain apa ini? Yang mana istri yang diberikan? Ada istri, Bang. Ada istri itu. Di King of James ya. Ada istri. Yang mana? The wife. Makanya disayangkan sekali karena ini HP saya tidak boleh open cam ya. Saya berapa kali terpental karena open cam, mau tunjukkan data. Banyak sekali yang saya mau bilang ini Bang Mira sama kamu. Yesus ya, itu ya, ketika kita ke bahasa Latin, coba kalau ada yang boleh Google Translate, type di situ bahasa Latin dan terjemahan bahasa Melayu. Ada di bawahnya itu. Di kita paralel. Bang Darman, coba Google Translate sebentar. Bang Darman. Ya. Google Translate ya. Tanda orang-orang Yunani ini menghina sekali sama Yesus ini. La haula wala quwata. Pilih bahasa Latin ke bahasa Melayu. Syukron akhi. Syukron syukurlah. Nanti besoklah saya live di mobil. Ya, jadi dalam rumah ini sinyal saya agak susah. Iya Bang. Begini Bang Hidayah. Jadi di sini memang tidak ada tertulis tentang Yesus itu menyiapkan kita 100 istri ya. Enggak ada. Ya, kalau di Melayunya enggak ada Bang. Bahasa Melayunya enggak ada. Tapi kalau di King of James Coba baca ini. Coba baca di Biblemu di bawah, saya garis bawah ini. Darman, di ayat berapa lagi Darman kau bawakan itu? Darman. Coba baca ini ya. Ada 100 istri ini. Karena enggak ini. Iya. Istri di sini di atas itu dihapus. Terimahan baru. Ayo. Iya, ayat berapa lagi coba? Enggak apa-apa. Ayat berapa lagi? Ayat berapa itu? Kitab apa? Ini di kitab paralel kamu lihat. Oh, kitab King of James. Lihat di bawahnya ini. Ini di bawahnya ini. Type saja John 19:29 KJV. Baru nanti di copy kasih bahasa Melayu. Ya, di nanti ketemu itu originalnya. Ini Bang, kita itu berdasarkan Alkitab yang tertulis Bang. Jadi kita tidak pernah lagi istri 100. Alkitab itu menjawab Alkitab begitu Bang. Bagus Bang. Kalau memang begitu bagus. Alhamdulillah. Saya kasih tepukan dulu sama kamu. Berarti kira ini